Perlu tenaga ekstra dan menguji adrenalin menempuh perjalanan kali ini. Bahkan, kendaraan yang akan digunakan untuk mencapai puncak harus benar-benar dalam kondisi baik karena jalan yang terjal dan sempit. Puncak Maloci berada di Desa Buae, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Sebenarnya Puncak Maloci bukanlah objek wisata baru di Sidrap. Namun pemandangan di atas ketinggian tidak boleh diabaikan begitu saja. Perjalanan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2. Start dari Kecamatan Teluk Limpoe, tidak cukup 30 menit suasana pegunungan akan mulai terasa. Rasa lelah dan letih akan terasa mendadak hilang melihat keindahan alam yang ditawarkan saat tiba di puncak gunung tersebut. Dari setiap sisi terlihat kehijauan alam hutan yang belum terjamah serta keindahan wilayah Kabupaten Sidrap. Di atas puncak, semilir angin akan terasa sejuk dengan pemandangan cantik area sekitarnya. Tidak mengherankan bila lokasi ini selalu hits disambangi wisatawan, terutama bagi mereka yang suka dengan view sunset maupun sunrise. Duduk, berdiri, berjalan, berlari, dan berteriak adalah aktivitas yang dapat dilakukan untuk benar-benar menikmati indahnya suasana. Jadi kita bersinergi dengan pemerintah desa untuk memperkenalkan lokasi calon destinasi wisata ini, di mana ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, masalah pencapaian. Artinya sarana dan prasarana sampai mencapai puncak Gunung Maloci ini. Karena yang punya potensi yang bagus adalah di puncaknya, untuk melihat pemandangan-pemandangan sekitarnya. Seperti kita bisa melihat kincir angin, pare-pare. Di sisi lain, kita menghadap ke timur, potensi-potensi Danau Sidendreng, Danau Tempe maupun ibu kota daripada Kabupaten Wajo, Sengkang. Untuk masalah mendukung potensi-potensi yang ada, di desa itu ada namanya program dana desa. Ada juga program alokasi dana desa yang dana pendamping dari kabupaten, sehingga dana desa ini nanti sesuai dengan program pusat juga, bahwa yang paling diprioritaskan sekarang adalah dana desa untuk program-program desa wisata. Kedamaian tempat ini benar-benar pas untuk dijadikan lokasi melepaskan beban pikiran. Jadi, jika mencari lokasi hijau dan damai untuk melepaskan beban sejenak dan ingin menyatu dengan alam, maka lokasi ini dapat menjadi alternatif yang baik. Selain itu, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Tidak hanya puncak Maloci yang menawarkan keindahan semesta dari ketinggian. Kabupaten Sidrap juga punya puncak Bilariase. Destinasi wisata ini berada di Desa Bilariase, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap. Taman wisata favorit yang memadukan wisata modern dan keindahan alam ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang sangat populer di Sidrap. Kesan-kesan yang saya temukan atau yang saya dapat di Puncak Bila ini, saya rasa sih nyaman, sejuk, dan ada beberapa wahana-wahana yang menurut saya
untuk tingkat kabupaten ini yang agak bagus sih ya, yang seperti kayak ada ATV, kolam renang, sepeda, bebek-bebek, dan ada beberapa lagi wahana-wahana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Taman Wisata Puncak Bila Riase menjadi salah satu tujuan wisata bernuansa pedesaan yang asri dan alami. Pengunjung akan disuguhkan beragam panorama alam yang mempesona, seperti pemandangan bukit, hutan jati, area persawahan yang luas, serta pemandangan danau yang memukau. Pemandangan yang tersaji di Puncak Bila diyakini mampu mengobati rasa lelah dan letih selama dalam perjalanan. Daya tarik utama Puncak Bila adalah keindahan alamnya yang menawan. Pengunjung dapat menikmati panorama alam yang kini berpadu dengan wahana wisata modern. Suara percikan air mancur kolam renang ikut bernyanyi menanti pengunjung Puncak Bila. Kawasan Puncak Bila dilengkapi wahana waterboom yang tidak kalah menarik. Sederet gazebo juga terpajang untuk pengunjung yang ingin duduk bersantai dengan keluarga. Informasinya, Puncak Bila sudah dibuka sejak 2011. Sebelumnya kawasan ini hanya tanah lapang yang digunakan untuk tambak ikan dan peternakan. Salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan ketika mengunjungi Taman Wisata Air Puncak Bila adalah berfoto di bangunan sepeda raksasa. Replika sepeda yang terpajang di Taman Puncak Bila ini memiliki panjang 17 meter dengan tinggi 9 meter. Dari sekian banyak spot berfoto, sepeda ini salah satu yang paling diburu pengunjung. Pengunjung akan terlihat kecil berada di bawah ban sepeda raksasa. Banyak juga spot foto menarik yang instagramable. Selain menawarkan keindahan alam, Taman Wisata Puncak Bila juga menawarkan berbagai arena permainan seperti sepeda air, bebek air, dan perahu di tengah-tengah danau. Untuk menikmati berbagai permainan, pengunjung tidak akan ragu mengajak anak-anak untuk melakukan permainan rintangan dan ketangkasan yang telah disediakan. Bagi yang menyukai tantangan, ada flying fox hingga bermain ATV dengan medan atau lintasan sirkuit sepanjang 200 meter dengan 5 lap atau lintasan dengan membayar sebesar Rp20.000. Bagi pemula, tidak perlu khawatir karena jenis ATV yang disediakan adalah tipe ATV Matic yang mudah dioperasikan. Selain itu, pengunjung akan selalu didampingi para pemandu yang sudah ahli dan profesional sehingga keamanan akan terjamin. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah, dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Provinsi, alhamdulillah kita sudah mendapatkan lampu hijau untuk membuka kembali, tentu dengan catatan bahwa harus siap secara protokol kesehatan, dan kami buktikan bahwa kami paling siap. Dari mulai pintu masuk mengharuskan untuk tetap pakai masker, kemudian harus cuci tangan, menjaga jarak, kemudian hampir di seluruh gazebo, di semua wilayah-wilayah di tempat wisata ini kita pasangi papan penyampaian untuk bagaimana pengunjung menaati atau mematuhi protokol kesehatan yang diharapkan pemerintah. Diakui sang owner Ahmad Salihin,
Taman wisata ini bertujuan untuk memberdayakan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM di sekitarnya. Berbagai unit usaha baru diharapkan muncul seiring dengan kehadiran taman wisata ini. Muara dari kemunculan unit-unit usaha baru nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Sebagai kawasan pengembangan pariwisata, taman wisata ini diharapkan juga memberi manfaat positif bagi masyarakat secara umum, terutama untuk hiburan berkontribusi positif terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidrap. Tidak hanya menawarkan keindahan alam dari ketinggian, destinasi wisata di kota ini juga lumayan banyak dengan menawarkan keindahan alam yang mempesona dari daratan. Destinasi wisata alam yang wajib dikunjungi yakni Danau Sidendreng yang merupakan danau alami yang menawan. Danau yang terbuat secara alami maupun buatan biasanya memiliki peranan penting dikarenakan menjadi sumber air untuk sekitarnya. Untuk mengairi sawah, untuk memelihara ikan di keramba hingga menjadi destinasi wisata, seperti halnya di Sidendreng, Sulawesi Selatan. Danau ini merupakan danau tektonik peninggalan zaman prasejarah. Letaknya berada di Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidendreng dan terintegrasi dengan Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo. Memiliki perairan dengan warna kecoklatan, Danau Sidendreng menjadi destinasi wisata yang hingga kini masih terus dikembangkan. Kabupaten Sidrap ini pada dasarnya ini potensinya cukup besar, di mana ya ada wisata alam, wisata buatan, juga wisata danau. Ada wisata budaya, wisata olahraga. Seperti halnya dengan wisata olahraga, Sidrap ini kan satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki sirkuit yang bisa balap malam. Sebenarnya ini kita sudah perkenalkan ke dunia luar. Bahkan ini sudah beberapa kali diadakan event internasional dan nasional dan dikunjungi oleh pembalap-pembalap nasional dan internasional. Dan insya Allah ke depan ini Pak Bupati akan kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Hanya karena tahun-tahun kemarin ini, karena ada nama COVID-19, maka kita terhalang untuk pelaksanaan kegiatan seperti itu. Untuk sektor pariwisata merupakan program prioritas Bapak Bupati. Untuk itulah mereka mewanti-wanti kepada kami selaku penanggung jawab bidang kepariwisataan supaya bekerja ekstra dan mencari objek-objek baru yang akan bisa dikembangkan. Menjadi muara beberapa sungai seperti Sungai Ledeng, Sungai Salobele, Sungai Uwalatedong, Sungai Amparito, dan Sungai Sidendreng. Keberadaan danau ini dinilai membawa berkah karena masyarakat juga kerap menggunakannya sebagai tempat mencari ikan dan pengairan untuk sawahnya. Kampung di tepi danau ini dinamakan dengan Sidendreng. Sidendreng merupakan bentuk apresiasi atas kebersamaan mereka melakukan Sidendreng atau bergandeng tangan. Hingga kemudian pemukiman ini berkembang menjadi sebuah kerajaan makmur yang berada di sekitar danau dan telah dicatat dalam sebuah kitab Lagaligo. Danau Sidendreng memiliki panorama alam yang memukau, meski airnya tidaklah jernih dan cenderung kecoklatan. Untuk menarik wisatawan di danau ini, kerap diadakan festival hingga upacara adat oleh masyarakat sekitar. Lomba balap perahu juga sering diadakan di tempat yang memang sedang dikembangkan sebagai wisata ini. Dalam festival yang disebut Lakes Fest, banyak acara yang diadakan selain lomba balap perahu. Ada festival lagu danau, festival kuliner hingga kontes ayam ketawa. Jika beruntung, Anda bisa datang ketika festival ini dilakukan. Sehingga danau ini akan terlihat lebih menarik dan bisa melihat adat serta tradisi masyarakat lebih dekat. Mengingat Indonesia sangat kaya akan tradisi yang membuat setiap wilayah unik dan menarik. Festival ini juga merupakan event tahunan untuk terus mengenalkan keelokan dari danau ini.
Pemandangan danau ini memang luar biasa, apalagi jika cuacanya sedang cerah. Langit biru dengan hamparan air yang luas berlatar belakang pegunungan sangat cantik untuk diabadikan. Jika Anda sedang di Sidrap, tidak ada salahnya untuk melihat keindahan Danau Sidendreng ini secara langsung sebagai tujuan wisata. Banyak tempat menarik lainnya yang dapat menjadi pilihan saat berwisata ke Kabupaten Sidrap. Salah satunya, Desa Wanio, Kecamatan Pancalautang. Desa ini menawarkan objek wisata kerajinan pembuatan gerabah secara tradisional. Hampir sebagian besar warganya menekuni pembuatan gerabah tradisional secara turun-temurun. Di tengah gempuran keramik asal Cina, usaha gerabah milik warga masih tetap bertahan. Warga pun mengkreasikan gerabah buatan mereka dengan menambah jenis produk gerabah. Selain kendi dan tempayang, kini warga juga membuat pot bunga gerabah guna menghadapi persaingan keramik impor yang merambah tanah air. Kerajinan gerabah ini masih dilaksanakan oleh orang-orang tua kita. Karena anak-anak muda sekarang maunya yang instan-instan saja. Jadi tidak mau yang ribet pekerjaan, karena pekerjaan gerabah ini termasuk pekerjaan yang ribet. Nah itu harganya juga ini masih rendah. Jadi masih terlalu murah buat kami. Karena harga per gerabah ini masih sekitar 3.000-an. Inovasi yang akan kami lakukan selain kerajinan gerabah ini, ada juga kita rencana pembuatan pot bunga. Nah, pot bunga nanti ini kita akan kreasi, berikan inovasi, yaitu kita lakukan pemolesan. Setelah itu dipilos, jadi kita menambah nilai tambah daripada pot itu. Karena ini kami anggap bahwa pot bunga ini nanti akan unik dibandingkan dengan pot-pot yang ada sekarang. Ini seperti yang dilakukan Nenek Siti yang membuat gerabah sebagai sumber penghasilan pokoknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Di usianya yang senja, Nenek Siti hanya mampu membuat hingga 40 gerabah dalam sehari. Nenek Siti hanya berharap usaha gerabah dari Desa Wanio terus berlanjut sesuai perkembangan zaman agar desa ini terus dikenang sebagai desa pengrajin gerabah dan penghasil gerabah berkualitas. Karena itu pengrajin gerabah perlu mendapat bimbingan dan penyuluhan, baik dari segi finansial, tenaga, manajemen, dan sikap mental. Dengan bantuan modal, mereka dapat menerapkan inovasi yang membutuhkan bantuan alat-alat teknologi yang lebih efisien dan modern. Sehingga hasil kerajinan akan lebih bermutu, diberi wawasan berpikir yang lebih luas, sehingga kemampuan untuk menerapkan inovasi dalam cara-cara berproduksi akan merangsang mereka untuk lebih kreatif. Akhirnya, menikmati pesona Sidrap berakhir dengan menikmati kuliner khas Sidrap, nasi paleko. Tidak hanya dikenal sebagai daerah lumbung beras, satu julukan lagi yang pantas bagi Sidrap adalah kuliner 1000 itu. Kata nasu sendiri memiliki arti masakan, sedangkan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Pada proses pembuatannya, daging yang digunakan terlebih dahulu dipotong kecil-kecil. Bagian tulang dalam dagingnya juga tidak dipisahkan. Setelah itu, daging dicuci bersih untuk selanjutnya melewati proses marinasi dengan larutan asam jawa. Kemudian, potongan daging tadi dimasak bersama campuran bumbu yang telah ditumis dengan api sedang hingga bumbunya meresap dan mengering.
Kini bukan hanya kuali atau paleko yang bisa digunakan, namun biasa digantikan dengan alat lain seperti panci atau wajan. Tergantung alat yang mana yang tersedia di rumah si tukang masak. Untuk menghadirkan rasa gurih dari bebek muda ini, proses memasak sebaiknya tidak terlalu lama. Karena hal itu akan menghilangkan rasa gurih serta menjadikan daging bebek akan terasa lengket ketika dikonsumsi. Palekoknya memang luar biasa enak, sedapnya mantap betul. Di antara palekok-palekok di Sidrap memang enak, tapi di antara palekoknya palekok Sumber yang lebih enak. Tempatnya lumayan ya, maksudnya bagus, tersedia cuci tangan, toilet, semuanya bersih. Nasu paleko sendiri memiliki cita rasa asam segar dengan rasa pedas yang dominan. Dengan ciri khasnya ini membuatnya terasa cocok ketika dinikmati dengan sepiring nasi hangat. Selain lezat dan gurih, ternyata kuliner yang satu ini sangat baik untuk kesehatan loh, karena kaya akan zat gizi. Daging itik ini mampu memenuhi 47% protein setiap 100 gramnya dari kebutuhan normal protein tubuh. Mengandung omega 6 dan omega 3 yang baik untuk perkembangan otak, khususnya bagi balita dan anak-anak, serta kaya akan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Jika ingin menikmati dan mencicipi rasa asli dari kuliner ini, maka cobalah untuk berkunjung ke daerah asalnya, yakni Kabupaten Sidrap.